Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan saya, Fajar Wulan Saputra. Kita masih di mapel DDG ya, dasar desain grafis. Sekarang kita sudah masuk di KD4 ya. Dimana KD4 ini kita akan bahas tentang menerapkan pembuatan dan desain jaringan berbasis gambar vektor. Ya. Oke, kita lanjut. Oke, di mana indikator dari KD4 adalah siswa mampu memahami dasar-dasar desain, siswa mampu memahami macam-macam topologi jaringan, dan siswa mampu membuat desain jaringan. Di mana alat dan bahannya adalah modul dan juga laptop. Oke, tujuannya adalah nanti siswa mampu membuat desain dari topologi ataupun membuat desain jaringan sederhana ya, untuk nantinya diimplementasikan pada realnya ya. Oke. Kita lanjut masuk ke materi ya. Yang pertama tentang desain jaringan. Istilah desain jaringan komputer dapat diartikan sebagai kumpulan sejumlah terminal komunikasi yang terdiri dari dua komputer atau yang saling terhubung. Tujuan dibangunnya jaringan komputer adalah agar informasi atau data yang dibawa pengirim atau transmitter dapat sampai kepada penerima atau receiver dengan tepat dan akurat. Jaringan komputer memungkinkan penggunanya dapat melakukan komunikasi satu sama lain dengan mudah. Selain itu, peran jaringan komputer sangat diperlukan untuk mengintegrasi data antar komputer-komputer klien, sehingga diperoleh suatu data yang relevan. Oke, terdapat banyak sekali manfaat jaringan komputer, antara lain dengan jaringan komputer, kita bisa mengakses file yang kita miliki sekaligus file orang lain yang telah disebarluaskan melalui jaringan, misalnya jaringan internet. Melalui jaringan komputer, kita bisa melakukan proses pengiriman data secara cepat dan efisien. Jaringan komputer membantu seseorang berhubungan dengan orang lain dari berbagai negara dengan mudah. Selain itu, pengguna juga dapat mengirim teks, gambar, audio, maupun video secara real-time dengan bantuan jaringan komputer. Kita dapat mengakses berita atau informasi dengan sangat mudah melalui internet, dikarenakan internet merupakan salah satu contoh jaringan komputer. Misalkan dalam satu kantor memerlukan printer, tidak perlu lagi membeli printer sejumlah dengan komputer yang terdapat pada komputer tersebut. Kita cukup membeli satu printer saja untuk digunakan oleh semua karyawan kantor tersebut dengan bantuan jaringan komputer. Dalam desain jaringan, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan supaya dapat memaksimalkan suatu jaringan yang akan dibuat. Berikut beberapa aspek yang diperlukan dalam desain jaringan. Yang pertama adalah komponen dari jaringan. Agar suatu jaringan LAN atau workshop dapat terbentuk, selain harus memiliki komputer server dan workstation, juga diperlukan perangkat keras lain yang mendukung jaringan tersebut. Selain hardware, sistem operasi harus diinstal agar jaringan dapat berfungsi dengan baik. Sistem operasi yang ada antara lain Windows, Server 2000, Windows Server 2003, dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya akan diperjabarkan lebih rinci di modul bawah ini. Lalu ada keperluan pembuatan jaringan ya. Untuk membuat suatu sistem jaringan diperlukan beberapa peralatan, antara lain sebuah server komputer ya, atau file server. Lalu ada komputer sebagai tempat kerja atau yang disebut dengan workstation. Jumlah dari workstation bervariasi mulai dari 1 hingga ratusan. Lalu ada NIC ya, atau Network Interface Card ya, atau wireless LAN ya. Lalu ada hub atau switch, konektor RJ45, dan UPS jika memang diperlukan. Peralatan jaringan tersebut merupakan kebutuhan standar untuk membuat sebuah desain jaringan. Apabila jaringan ingin ditingkatkan, harus dilakukan penambahan beberapa peralatan sebagai berikut. Yang pertama ada repeater, ada bridge, ada router, ada gateway. Ya, lalu ada komputer server, adalah sistem komputer yang berjalan terus-menerus di jaringan dengan tugas untuk melayani komputer lain dalam sebuah jaringan. Banyak server yang memegang peranan tersebut, akan tetapi ada pula yang digunakan secara bersama untuk tujuan lain, misalnya workstation juga. Ya. Secara fisik, server hampir serupa dengan komputer pada umumnya, meski konfigurasi hardware lebih sering dioptimasi untuk memenuhi peranan sebagai server. Perbedaan antara server dan komputer pada umumnya lebih terletak pada software yang digunakan. Server juga secara sering menjadi host dalam mengontrol hardware yang akan di-share pada workstation seperti printer dan file sharing. Proses sharing baik untuk kontrol akses dan keamanan, serta dapat mengurangi cost untuk duplikasi hardware. Beberapa istilah yang berhubung dengan server antara lain adalah mail server ya,
Mail server memiliki istilah teknis yaitu Mail Transfer Agent atau MTA. Mail server adalah suatu aplikasi pada server yang bekerja menerima email datang dari user lokal dan meneruskannya ke user pada domain lain atau sebaliknya. Lalu ada streaming media server. Streaming media server adalah media yang digunakan untuk menyebar atau menyimpan sesuatu untuk dikonsumsi atau dibaca, dilihat, dan didengarkan. Penyampaiannya menggunakan jaringan. Contoh dari streaming adalah radio dan film atau televisi. Contoh, user dapat meminta video atau suara, akan tapi user tidak mempunyai kontrol penuh terhadap dan hanya terjadi komunikasi satu arah yang dikenal dengan video on demand. Untuk situs yang berisikan aplikasi streaming, dibutuhkan suatu server streaming untuk memproses layanan tersebut. Contoh dari aplikasi streaming tersebut adalah VLC dan Darwin Server. Aplikasi streaming biasanya memiliki ekstensi .tan.gz dan .exe untuk diinstal. Masing-masing didukung oleh sistem operasi tertentu. Aplikasi streaming TZ didukung oleh sistem operasi FreeBSD 52 dan sebagainya. Lalu ada web server. Ada dua buah pengertian mengenai web server sebagai berikut. Sebuah komputer yang bertanggung jawab untuk menerima request HTTP dari klien dan menyediakan web page serta objek-objek yang berkaitan dengannya. Sebuah program komputer yang berfungsi seperti yang telah dijelaskan pada poin pertama. Lalu ada FTP server, ada proxy server, dan database server. Oke, saat ini banyak vendor-vendor yang menyediakan jasa pembuatan server khusus yang dapat memenuhi kebutuhan user dan mudah dalam perawatan serta menambahkan hardware baru. Vendor-vendor tersebut antara lain Acer, Dell, Extron, HP atau HP, dan IBM. Macam-macam perangkat pada jaringan. Yang pertama ada hub hub adalah perangkat yang memiliki banyak port. Hub yang menghubungkan beberapa node atau komputer sehingga akan membentuk suatu jaringan dengan topologi star. Lalu ada repeater. Repeater hampir sama seperti hub. Repeater menggunakan topologi bus yang bekerja memperkuat sinyal agar lalu lintas data yang dari workstation atau klien ke server atau sebaliknya lebih cepat jika jaraknya semakin jauh. Lalu ada bridge. Sesuai dengan namanya, berfungsi menghubungkan beberapa jaringan yang terpisah. Untuk jaringan yang sama maupun berbeda, bridge memetakan alamat jaringan dan hanya memperbolehkan lalu lintas data yang diperlukan ketika menerima sebuah paket. Bridge menentukan segmen tujuan dan sumbernya. Lalu ada switch. Switch dikenal juga dengan istilah LAN switch, merupakan perluasan dari bridge. Ada dua buah arsitektur switch sebagai berikut. Yang pertama ada cartridge. Kelebihan dari arsitektur switch ini terletak pada kecepatan, karena pada saat sebuah paket datang, switch hanya memperhatikan alamat tujuan sebelum diteruskan ke segmen tujuannya. Lalu ada store and forward. Switch ini menerima dan menganalisa seluruh isi paket sebelum meneruskannya ke tujuan dan untuk memerlukannya memerlukan waktu untuk memerlukan waktu. Keuntungan menggunakan switch adalah karena setiap segmen jaringan memiliki bandwidth 10 Mbps penuh tidak terbagi seperti pada hub biasa. Lalu ada VDSL, Very High Bitrate Digital Subscriber Line. Port merupakan alat yang berguna sebagai konverter dari kabel UTP ke jaringan telepon. VDSL biasa digunakan untuk menghubungkan jaringan LAN yang jaraknya kurang dari 500 meter. Untuk menggunakannya harus satu dipasang di switch atau hub yang berhubungan dengan server, sedangkan satu lagi dipasang di switch atau hub yang berhubungan dengan klien. Lalu ada wireless. Ada macam-macam wireless dan jenis dari wireless. Beberapa notebook sudah memasang wireless secara otomatis. Untuk memanfaatkan wireless yang sudah ada di komputer atau memasang sebuah kartu jaringan, user harus memiliki hub atau switch yang ada fasilitas wirelessnya. Lalu ada router. Cara kerja router mirip dengan switch dan bridge. Perbedaannya, router adalah menyaring atau filter lalu lintas data. Penyaringan dilakukan dengan menggunakan protokol tertentu. Router bukanlah perangkat fisikal, melainkan logikal. Misalnya, sebuah IP router dapat membagi jaringan menjadi beberapa subnet, sehingga hanya lalu lintas yang dituju ke IP address tertentu yang dapat mengalir data suatu segmen ke segmen lainnya. Lalu ada kabel jaringan. Kabel jaringan yang biasa digunakan untuk suara jaringan adalah kabel UTP, koaksial, dan fiber optik atau serat optik.
Sesuai dengan perkembangan hub, menggunakan kabel UTP lebih sering dipilih. Hal ini dikarenakan harganya yang tidak mahal dan kemampuannya yang dapat diandalkan. Lalu kabel UTP sendiri ada dua buah jenis ya. Yang pertama ada sealed dan unsealed. Sealed adalah kabel yang memiliki selubung pembungkus, sedangkan unsealed tidak memiliki selubung pembungkus untuk koneksinya, menggunakan konektor RJ11 atau RJ45. Oke, lalu ada kabel koaksial. Media ini paling banyak digunakan sebagai media LAN meski lebih mahal dan lebih sukar dibandingkan dengan UTP. Kabel ini memiliki bandwidth yang lebih lebar. Oleh karena itu dapat digunakan untuk komunikasi broadband. Lalu ada serat optik ya atau fiber optik. Biasanya digunakan pada perusahaan besar. Hal ini disebabkan karena mahal dan pemasangannya yang sulit. Akan tapi jaringan dengan media ini memiliki kehandalan yang sangat baik dan kecepatan yang sangat tinggi, sekitar 100 Mbps. Keunggulan lainnya adalah bebas dari gangguan lingkungan. Pembahasan mengenai serat optik ini akan dibahas secara rinci di bagian selanjutnya ya. Lalu ada kabel telepon. Kabel telepon media yang digunakan untuk LAN. Beberapa tahun terakhir, kabel ini biasanya digunakan untuk menghubungkan jaringan antar gedung. Kabel telepon yang digunakan untuk di luar gedung ini biasanya dilengkapi dengan 3 kawat, di mana 2 kawat menggunakan kabel data, sementara satu lagi digunakan untuk mencegah agar kawat tersebut tidak putus. Jika dibandingkan konektor ini, konektor untuk kabel telepon adalah RJ11 ya. Lalu ada pemilihan topologi ya. Pada saat pemilihan topologi jaringan, cukup banyak pertimbangan yang harus diambil tergantung pada kebutuhan. Faktor-faktor yang perlu didapatkan dapat pertimbangan antara lain adalah sebagai berikut. Biaya, ya, sistem apa yang paling efisien untuk dibutuhkan di suatu organisasi. Lalu kecepatan, sejauh mana kecepatan yang dibutuhkan oleh sistem. Lingkungan, misalnya listrik, adalah faktor lingkungan yang berpengaruh. Lalu ukuran atau skalabilitas, beberapa besar ukuran jaringan. Apakah jaringan menggunakan file server atau jumlah server khusus? Lalu ada konektivitas, apakah pemakaian yang lain perlu mengakses jaringan dari berbagai lokasi. Nah, ini adalah tabel ya dari keuntungan dan kerugian dari masing-masing topologi. Yang pertama adalah topologi bus ya. Pertama, keuntungan adalah hemat kabel. Layout kabel sederhana, mudah dikembangkan, tidak butuh kendali pusat, mudah untuk menambah maupun mengurangi terminal. Kerugiannya deteksi isolasi kesalahan sangat kecil, kepadatan lalu lintas tinggi, keamanan data kurang terjamin, kecepatan akan menurun bila pemakai bertambah, diperlukan repeater untuk jarak jauh. Lalu ada topologi ring. Yang pertama adalah hebat kabel ya, keuntungannya. Lalu dapat melayani lalu lintas data yang padat. Kerugiannya adalah peka akan kesalahan. Lalu pengembangan jaringan lebih kaku. Kerusakan pada terminal dapat melumpuhkan kerja seluruh jaringan. Lambat karena menunggu giliran token ya. Lalu ada topologi star, ini yang sering digunakan ya. Keuntungan adalah fleksibel karena pemasangan kabel yang mudah. Lalu penambahan atau pengurangan terminal juga mudah. Kontrol terpusat sehingga memudahkan deteksi dan isolasi kesalahan dalam pengolahan jaringan. Lalu kekurangan adalah boros dalam hal kabel. Lalu kontrol hub terpusat ya, jadi elemen yang kritis. Jadi kalau misalkan hubnya atau switchnya rusak, maka seluruh jaringan tidak bisa terkoneksi. Lalu ada penempatan perangkat. Yang pertama penempatan server. Ruangan digunakan untuk menyimpan atau menempatkan server sebaiknya dipasangi pendingin udara ya. Selain itu server sebaiknya diletakkan di tempat yang aman dan tidak mudah dijangkau oleh orang yang tidak memiliki hak atau mengerti tentang jaringan. Switch atau hub sebaiknya diletakkan di dekat server. Bahkan jika memungkinkan dibuatkan rak agar rapi. Modem harus disimpan berdekatan dengan server dan jalur telepon. Berikut adalah komponen yang harus berada di dalam ruang server. Yang pertama adalah komputer server itu sendiri. Lalu ada switch atau hub, modem DSL atau modem dial up. Lalu ada komputer untuk memantau aktivitas jaringan printer, lalu scanner jika memang diperlukan. Lalu ada penempatan workstation. Pengaturan komputer yang digunakan sebagai workstation atau klien tidak perlu ketat seperti halnya penempatan server. Komputer workstation dapat diletakkan sesuai dengan kebutuhannya saja. Lalu ada pengkabelan. Sebelum melakukan instalasi atau pemasangan kabel, dilakukan pemeriksaan terhadap kabel yang akan dipasang. Pemeriksaan ini dilakukan baik untuk kabel lurus maupun kabel UTP ya. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kabel yang tidak dapat digunakan atau misalkan karena terputus. Setelah kabel dipasang, gunakan pipa penutup agar lebih rapi ya.
Pemberian tanda pada kabel sebaiknya diterapkan agar memudahkan pengawasan ataupun perbaikan jika terjadi suatu kerusakan. Setelah komputer diletakkan di masing-masing lokasi, maka langkah selanjutnya adalah penarikan kabel ya, atau memasang kartu jaringan, lalu memasang konektor RJ45 dan sebagainya. Untuk memasang kabel harus berangkat dari ruang server. Dengan kata lain, semua ujung kabel diratakan di ruang server dekat dengan hub. Misalnya, memasang dan menarik kabel untuk 20 unit PC dan sisanya untuk server dan workstation di ruang server. Tarik satu persatu kabel dan sesuaikan dengan keinginan dengan rincian sebagai berikut. Ya, ini adalah pertama, kabel panjang UTP dari hub ke server maksimal adalah 8 meter. Panjang kabel UTP dari hub ke workstation di ruangan server maksimal adalah 12 meter. Dan kabel UTP dari hub ke workstation di ruangan lainnya maksimal 100 meter. Ya, ini semua ditentukan untuk memaksimalkan jaringan yang ada ya. Jadi tidak terhambat. Kalau misalkan jaraknya biasanya lebih dari yang sudah ditentukan di sini, biasanya akan mengalami kelambatan dalam pentransferan datanya. Oke, cukup sampai di sini pertemuan kita di KD4 ya, di pelajaran DDG. Nanti kita akan lanjut lagi ke KD5. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.